Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekarang setelah dia menerima tugas itu, Yang Chen secara alami berencana untuk pergi dan mempersiapkan tugas baru ini. Lagi pula, tidak banyak yang tersisa baginya untuk mencapai 3.000 poin kontribusi. Yang Chen harus bekerja lebih keras, dan setelah mencapai 3.000 poin kontribusi, ia dapat mempertimbangkan tugas murid warisan sejati. Meskipun ia tidak dapat langsung mengambil tugas murid warisan sejati, ia tetap dapat mempersiapkan diri dengan baik. Namun, saat dia meninggalkan Skyridge Hall, dia mendengar keributan. Kukatakan padamu, Mo Susue, jangan terus menolak tawaran sampai kau menghadapi konsekuensinya. Kami sudah lama menoleransimu. Apa kau pikir aku dan kakakku membantumu mengerjakan tugas-tugas itu secara cuma-cuma? Hehe, karena kami sudah membantumu, bukankah seharusnya kau berbagi poin kontribusi dengan kami? Yang Chen awalnya ingin mengabaikan kebisingan itu, karena terlalu banyak pertengkaran di Skyridge Hall. Namun, ketika mendengar nama Mo Susue, Yang Chen mengangkat alisnya dan menjadi tertarik. Lagi pula, Mo Susue adalah seorang kenalan yang pernah bersamanya, ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Karena penasaran, ia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Saat bergabung dengan kerumunan, ia melihat dua pria mengelilingi seorang wanita. Wanita itu tak lain adalah Mo Susue. Mo Susue kini berada di tengah, tampak kesepian, sementara penonton lainnya sebagian besar ada di sana untuk menonton kegembiraan, hampir tidak ada yang bersedia membantu. Sekalipun ada beberapa orang yang baik hati, mereka tidak berani memprovokasi kedua pria itu ketika mereka melihat ketakutan di mata mereka, karena mereka tahu bahwa mereka sulit untuk dihadapi. Yang Chen penasaran dengan apa yang telah terjadi dan menyaksikan situasi tersebut tanpa bersuara, sambil menyilangkan lengan. Mo Susue, yang kini dikelilingi kedua pria itu, menggigit gigi taringnya dan memarahi, Wei Yunzeng, Lin Yi, kalian berdua keterlaluan. Saat aku menerima tugas itu, kalian berdua tanpa malu-malu menawarkan bantuan, dan aku tak bisa menolaknya. Selama itu, kalian tidak menyebutkan bayaran apapun, dan setelah itu, aku juga memberimu batu ilahi sebagai kompensasi. Sekarang kalian mengejarku untuk poin kontribusi, bukankah itu berlebihan? Wei Yunzeng dan Lin Yi tertawa mengejek, seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata Mo Susue. Mereka masih menghalangi jalannya dan mencibir, Mo Susue, kami hanya tahu bahwa membayar utang itu adil dan pantas. Jika kau tidak membayar hari ini, hehe, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mo Susue bergidik, amarahnya meluap, menyebabkan Wei Yunzeng dan Lin Yi menjadi semakin sombong. Mo Susue tahu bahwa kedua orang ini sengaja mencari masalah untuknya, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan. Keduanya mungkin tidak berani menyerangnya secara langsung karena peraturan sekte, tetapi mudah bagi mereka untuk mengganggunya dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan mengingat hal itu, ia tak punya pilihan selain menggigit gigi taringnya dan menyerah, baiklah, kalau kau mau, aku akan memberikannya padamu. 40 poin kontribusi untuk masing-masing, dan jangan ganggu aku lagi. Dia telah mendapatkan total 100 poin kontribusi setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kekuatannya terbatas, dan dia hanya bisa melakukan tugas-tugas tingkat terendah, oleh karena itu, poin kontribusi yang diperoleh tidak akan terlalu banyak. Sekarang, kedua orang itu menuntut 40 masing-masing, yang berarti ia hanya punya 20. Bagaimana mungkin ia menerima ini? Namun, melihat situasinya sekarang, ia tak punya pilihan. Lagi pula, cukup umum bagi seseorang selemah dirinya, yang belum mencapai tahap spirit plate di antara para murid dalam, untuk ditindas. Berkali-kali, ia tak sanggup dan ingin meninggalkan sekte Suandao. Namun, mengingat harapan ayahnya dan kenyataan bahwa ia memimpikannya masuk sekte Suandao, Mo Susue tetap tegar menjalani semuanya. 40. Haha, Mo Susue, apa kau sudah gila? Kita menghabiskan begitu banyak waktu di sini, dan kau tidak memberi kami kompensasi atas kerja keras kami. Bukankah kau harus membayar untuk menyimpan poin kontribusi ini? Kata Lin Yi dengan nada kesal. Mo Susue menggigil, ekspresinya dingin, apa sebenarnya yang kalian berdua inginkan? Setelah bunga dan biaya tenaga kerja diperhitungkan, kami tidak akan meminta banyak, masing-masing hanya 100, totalnya 200 untuk kita berdua. Wei Yunzeng tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Wei Yunzeng, Mo Susue menjadi semakin marah dan berkata dengan dingin, kalian berdua sudah keterlaluan. Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Keduanya mengajukan tuntutan yang keterlaluan. Mulut Lin Yi mengerucut, sudah kubilang, Mo Susue, kalau kau tidak mampu, tidak apa-apa. Datang saja ke kamar kami malam ini dan temani kami malam ini. Hehe, kami tidak akan terlalu rewel soal poin kontribusi. Mendengar ini, Mo Susue gemetar, menyadari niat mereka yang sebenarnya. Dia berkata dengan tegas, tidak mungkin. Aku tahu kau keras kepala. Tapi kami punya banyak waktu untuk membiarkanmu bermain pelan-pelan. Mo Susue, tunggu saja, kami akan membuatmu tunduk pada kami.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Yi dan Wei Yunzeng tidak berniat berlama-lama dan berbalik untuk pergi sambil tertawa keras. Namun, tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul, menghalangi jalan mereka. Siapa? Lin Yi dan Wei Yunzeng menatap sosok yang muncul, bingung siapa yang berani menghalangi jalan mereka. Lagi pula, mereka dianggap sebagai yang teratas di antara murid dalam hal kekuatan, dan hampir tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Orang yang menghalangi jalan mereka berdua tidak lain adalah Yang Chen. Yang Chen memandang Wei Yunzeng dan Lin Yi, memahami asal kepercayaan diri mereka. Di antara murid dalam, kekuatan mereka memang selangkah lagi dari tahap Jinzun, dan dengan kerjasama mereka berdua, tak heran tak ada yang berani memprovokasi mereka. Nak, apa yang kau lakukan? Lin Yi menatap Yang Chen dan menggeram. Yang Chen melipat tangannya, tidak banyak, aku hanya akan membayar kembali berapapun poin kontribusi yang Mo Susue berutang padamu. Yang Chen. Mo Susue melihat Yang Chen muncul, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung dari badai dan akhirnya bisa melepaskan emosinya yang terpendam. Dia pernah berpikir untuk mencari Yang Chen tetapi menyerah ketika menyadari bahwa mereka berada di dunia yang berbeda. Namun, ia sungguh merindukannya, sangat dalam. Namun, ia tak berani bertemu dengannya. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen masih akan berdiri di hadapannya. Bagaimanapun juga, menurutnya, Yang Chen adalah sosok yang agung dan tidak mungkin diraih. Siapa kau, nak? Apa kau mencari masalah? Lin Yi dan Wei Yunzeng berbicara dengan kasar. Lagi pula, mereka tidak mengira ada orang yang dapat dengan mudah membantu seseorang membayar 200 poin kontribusi. Yang penting target mereka adalah Mo Susue, apa Yang Chen tidak menyadarinya. Berani-beraninya dia merusak rencana mereka. Saat mereka sedang mempertimbangkan bagaimana cara menunjukkan warna pada Yang Chen, tiba-tiba, seseorang berteriak. Itu Yang Chen, murid inti Yang Chen. Inti, murid inti. Apa, tugas tingkat 9. Itu terlalu berlebihan. Bagaimana dia melakukannya? Inilah elit di antara murid inti. Hanya elit di antara murid inti yang mampu menyelesaikan tugas sesulit tugas tingkat 9. Jangan bandingkan kami dengan elit di antara murid inti. Bagi kami, menyelesaikan tugas tingkat 1 atau tingkat 2 cukup sulit, tetapi tidak bagi elit di antara murid inti. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Murid inti sudah tidak mungkin diraih. Dan Yang Chen, sebagai seorang elit di antara murid inti, membuat mereka semakin khawatir. Melihat Yang Chen, semua orang dipenuhi rasa kagum. Lagi pula, biasanya, mereka tidak punya kesempatan sedekat itu dengan murid inti. Pada saat ini, Wei Yunzeng dan Lin Yi juga mendengar percakapan orang-orang dengan jelas. Setelah mengetahui identitas Yang Chen, mereka mundur ketakutan, suara mereka sedikit bergetar. Jadi, kau Yang Chen. Lin Yi menelan ludah gugup. Dengan sifatnya yang suka menindas, ia akrab dengan tokoh-tokoh tangguh dari berbagai kalangan, dan tentu saja, ia juga pernah mendengar tentang Yang Chen. Dia tahu betul bahwa Yang Chen bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Ekspresi Yang Chen tetap tenang dan kalem, dan berkata tanpa tergesa-gesa, memang benar, itu aku. Wei Yunzeng dan Lin Yi bertukar pandang dan langsung berseru, kakak senior Yang Chen, kami berdua tadi kurang ajar dan menyinggungmu dengan kata-kata kami. Tolong jangan dimasukkan ke hati, kami sungguh tidak bermaksud begitu. Yang Chen berkata dengan dingin, kurasa aku tidak menanyakan itu padamu. Mendengar ini, Wei Yunzeng dan Lin Yi agak tercengang. Kupikir aku sudah menjelaskannya tadi bahwa berapapun poin kontribusi yang Mo Susue berikan padamu, aku akan membayarnya kembali. Kau sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Suara Yang Chen dingin. Wei Yunzeng dan Lin Yi tidak berani menuntut poin kontribusi dari Yang Chen sekarang. Semakin Yang Chen bertindak seperti ini, semakin mereka takut, mengira mereka telah melakukan pelanggaran serius. Mereka melolong seperti hantu, kakak senior Yang Chen, kami salah. Kami benar-benar salah. Kami tidak tahu Mo Susue punya hubungan denganmu. Jika kami tahu, kami tidak akan berani memprovokasi Mo Susue bahkan jika itu membunuh kami. Tolong ampuni kami. Kami tidak ingin satu poin kontribusi pun. Kami hanya berharap kau tidak akan mengungkit masalah ini. Benarkah? Itu yang kau maksud? Yang Chen berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, kalau aku tahu Mo Susue menderita masalah di masa depan, maka... Tenanglah, kakak senior Yang Chen, kami bersumpah tidak akan pernah merepotkan kakak muda Mo lagi. Siapapun yang berani melakukannya akan menjadi musuh kami. Lin Yi dan Wei Yunzeng meyakinkan sambil menepuk dada. Yang Chen mencibir berulang kali, tetapi tidak merendahkan diri ke level mereka. Lagi pula, dia membantu Mo Susue, dan dia masih harus tinggal bersama murid-murid ini di masa depan, jadi tidak perlu mencabik-cabik wajah mereka. Dengan pikiran seperti itu, dia hanya berkata dengan dingin, enyahlah. Ya, terima kasih, kakak senior, terima kasih, kakak senior. Wei Yunzeng dan Lin Yi merasa lega dan segera melarikan diri. Hal ini membuat banyak orang yang menyaksikannya terkesiap. Wei Yunzeng dan Lin Yi memang terkenal sebagai pengganggu.
Namun, ketika menghadapi Yang Chen, mereka bertingkah seperti anak kecil yang penurut dan tidak berani kentut. Di saat yang sama, banyak orang juga menyadari bahwa Mo Suksue memiliki latar belakang yang kuat. Seketika, mereka tidak berani lagi mencari masalah dengan Mo Suksue. Yang Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Mo Suksue dan berkata dengan santai, "Nona Mo, saya minta maaf telah membuat Anda takut. Tuan muda yang terlalu sopan. Kalau bukan karena Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa menghindari dipermalukan oleh mereka berdua hari ini. Seharusnya saya yang berterima kasih atas bantuan Anda." Mo Suksue tersenyum. Yang Chen berkata, "Itu hanya masalah membantu, tidak perlu disebutkan. Lagi pula, kita berdua berasal dari sekolah cabang yang sama. Ngomong-ngomong, biar aku antar kamu pulang." Oke, mendengar ini, jantung Mo Suksue berdebar kencang. Ia tentu saja berharap Yang Chen mengantarnya pulang, tetapi ia tak punya nyali untuk mengatakannya. Karena Yang Chen yang mengangkatnya, itu sangat sesuai dengan keinginannya. Yang Chen membuat usulan ini, berpikir bahwa dalam perjalanan pulang, orang lain dapat melihat hubungan antara Mo Suksue dan dirinya untuk mencegahnya diganggu di masa mendatang. Efek ini jelas terlihat. Namun, Mo Suksue tampaknya sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Sepanjang jalan, ia hanya memandangi dirinya sendiri atau menundukkan kepala dengan malu-malu. Bahkan ketika berbicara, ia malu-malu dan tidak yakin apa yang ada di pikirannya. Maka, Yang Chen mengantar Mo Suksue ke kediamannya. "Nona Mo, karena Anda sudah di rumah, saya harus kembali." Yang Chen membungkuk sedikit. Tuan muda Yang, Mo Suksue, melihat Yang Chen berencana untuk pergi, bergidik dan berbicara. Yang Chen tidak mengerti maksud Mo Suksue dan berbalik, bertanya dengan heran, "Nona Mo, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" "Tuan muda Yang, izinkan saya menjadi pelayan Anda. Saya bersedia melayani Anda seumur hidup, mengerjakan tugas-tugas Anda." Suksue sangat bersedia. Mo Suksue menggigit giginya dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini. Dia telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Dia tahu betul bahwa bersama Yang Chen hanyalah mimpi liar, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun, ia menderita suatu penyakit cinta. Bahkan jika ia hanya bisa menatap Yang Chen dan bersamanya, bahkan jika ia harus bekerja keras seperti lembu dan kuda, ia akan merasa cukup. Mendengar kata-kata Mo Suksue, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti perasaannya? Ia menghela napas dan berkata, "Nona Mo, Anda wanita yang berharga, menjadi pelayan saya terlalu memalukan." Aku tidak keberatan." Mo Suksue menggigit gigi taringnya. "Nona Mo, Anda salah paham. Maksud saya, Anda tidak boleh menyia-nyiakan usaha keras pemilik Manor, Mo, untuk Anda," kata Yang Chen perlahan. Dia mengerti perasaan Mo Suksue padanya, tetapi dia tidak bisa membalas perasaan itu. Lebih baik menolaknya mentah-mentah daripada berlarut-larut. Mo Suksue tahu niat Yang Chen untuk menolaknya dan akhirnya hanya menggigit bibirnya dengan ringan, "Aku mengerti." Dia masih belum menyerah. Jika dia masih murid batiniah, dia akan bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun. Jika suatu hari nanti dia bisa menyusul Yang Chen, dia pasti akan berdiri bersamanya lagi, seperti hari ini. Namun kali ini, dia ingin berdiri lebih lama dan dalam waktu yang lebih lama. Yang Chen memperhatikan Mo Suksue memasuki rumah dan tidak berlama-lama. Ia berbalik dan pergi, lalu kembali ke kediamannya sendiri. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia melihat Gu Liushui menunggunya. Melihat Gu Liushui tampaknya menunggunya secara khusus, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Liushui, apakah kamu sengaja menungguku di sini?" "Tuan muda, saya senang Anda kembali," kata Gu Liushui dengan hangat. "Penatua Fu Feng baru saja datang dan berkata dia perlu menemui Anda. Saat Anda kembali, Anda harus menemuinya secara langsung." Mendengar ini, Gu Liushui tidak dapat menahan rasa gembiranya, dan jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, dia mengira mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati sudah merupakan eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Sedangkan bagi para ahli tingkat Tao di tahap pencerahan, dia sama sekali tidak pernah memikirkannya, merasa bahwa tingkat atau alam orang-orang kuat seperti itu mungkin merupakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia temui sepanjang hidupnya. Namun, Yang Chen telah mencapainya. Undangan dari pakar tahap pencerahan. Ini berarti ahli tahap pencerahan itu mengenali kemampuan Yang Chen, dan itu juga berarti pilihannya untuk mengikuti Yang Chen adalah benar. Pria ini mungkin memang bisa lolos dari mimpi buruk Lin Baihuo. Yang Chen sedikit terkejut. "Oh, Penatua Fu Feng sudah kembali. Begitu cepat." Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi efisiensi Fu Feng Daois, seolah-olah itu dia mungkin masih bingung sekarang, tetapi Fu Feng Daois telah kembali. Hal ini membuatnya tersenyum, lalu dia langsung bertanya, "Bagaimana penampilan Penatua Fu Feng?" "Penatua Fu Feng tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik," kata Gu Liushui. Baru kemudian Yang Chen merasa lega, yakin tidak ada yang salah. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, "Gu Liushui, apakah kau menemukan petunjuk tentang dua wanita yang kuminta untuk kau selidiki?" Dua wanita yang ingin diselidikinya adalah Hua Wanru dan Hong Yue. Suatu hari, dia akan mengambil nyawa Hua Wanru.
Namun, sekarang masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti itu, karena dia belum berada di tahap dewa sejati, dan tidak dapat melawan Hua Wanru. Namun, penyelidikan tetap diperlukan. Selain itu, informasi Hong Yue juga sangat penting. Hong Yue adalah sekutu yang langka dan kuat baginya, dan ia ditemani oleh Penatua Xie Yun, yang memiliki kitab suci abadi awan cerah. Hanya dengan jari kakinya, Yang Chen tahu bahwa harta ini penting. Mengingat prinsip bahwa orang tak bersalah mungkin menderita karena memegang batu giok, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Hong Yue. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Julius Hui tidak dapat menahan rasa malu, tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya, Tuan Muda, maaf, belum ada berita. Namun, yakinlah, begitu ada berita, saya akan segera memberitahu Anda. Mendengar ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa ini memang sesuai harapannya, lalu mendesah pelan, baiklah, aku mengerti. Aku pergi dulu. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen bangkit dan pergi, langsung menuju Fu Feng Daois. Kecepatannya masih sangat cepat. Ketika ia muncul kembali, ia sudah tiba di rumah besar tempat tinggal Taois Fu Feng. Kali ini, karena ia sudah dikenal, ia tidak menemui masalah apapun dan langsung bertemu dengan Taois Fu Feng. Bertemu lagi dengan Fu Feng Daois, seperti yang dikatakan Julius Hui, Fu Feng Daois sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Namun yang mengejutkan Yang Chen, Taois Fu Feng ternyata membawa pulang seorang wanita yang sangat cantik bersamanya. Wanita cantik ini tak lain adalah Ling Xiu. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan geli sekaligus terdiam karena Taois Fu Feng benar-benar membawa Ling Xiu. Hal ini membuat Yang Chen merasa agak canggung karena masih ada kesepakatan antara dia dan Ling Xiu. Sama seperti sekarang, dia dan wanita itu hanya bertukar pandang, dan wanita itu langsung menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani menatapnya langsung. Saat ini, Taois Fu Feng tampak tidak terlalu peduli, dan tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, aku sangat senang. Hahaha, kau benar-benar memberiku tugas yang bagus. Sungguh sepadan bagiku untuk bertindak sendiri kali ini. Aku tidak menyangka kota Long White menyembunyikan sekeranjang murid dari gerbang api penyucian, serta beberapa ahli kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Dengan tanganku sendiri, aku benar-benar menghabisi mereka. Orang-orang dari gerbang api penyucian ini benar-benar menganggap keluarga Ling dan kota Long White sebagai rumah mereka. Selain keluarga Ling, apakah ada tempat persembunyian lain untuk gerbang api penyucian di kota Long White? Yang Chen bertanya dengan heran. Fu Feng Daois mencibir, keluarga Ling hanyalah salah satunya. Hampir semua dari 4 klan besar memiliki bayang-bayang gerbang api penyucian, tetapi keluarga Ling adalah yang paling menyedihkan, telah dihancurkan oleh gerbang api penyucian seperti ini. Untungnya, saya masih memiliki beberapa kontak di kota Long White, dan saya mengetahui situasinya sebelumnya, bermain trik untuk mengejutkan mereka. Hehe, saya menghabisi semua pencuri ini. Yang Chen bingung, kontak. Senior, apakah kamu punya kontak di kota Long Bai? Hehe, nak, ada lelang di kota Long White, kamu pasti pernah mendengarnya. Oh, benar, sepertinya kamu membeli sesuatu di sana, kata Fu Feng Daois sambil menyeringai. Murid Yang Chen mengerut karena terkejut, senior, apakah Anda mengatakan bahwa rumah lelang terbesar di kota Long White sebenarnya dijalankan oleh Anda? Fu Feng Daois tertawa, tentu saja, kalau tidak, apa kau pikir rumah lelang sebesar itu bisa berdiri di kota Long White? Dan sejujurnya, rumor bahwa ada ahli tingkat Daois di antara 4 klan utama kota Long White di tahun-tahun awal sebenarnya adalah kesan palsu yang diciptakan olehku dan beberapa teman saat kami berkeliling kota Long White. Faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memiliki ahli tingkat Daois. Adapun rumah lelang di kota Long White, itu juga didirikan olehku dan beberapa teman saat kami sedang bersantai di kota Long White. Kemudian, ketika perjalanan berakhir, rumah lelang itu ditinggalkan begitu saja, dan aku serta teman-temanku bertaruh. Sayangnya, aku kalah taruhan, dan rumah lelang itu diserahkan kepadaku untuk dikelola. Karena aku orang yang santai sejak muda, untuk apa aku menghabiskan waktu di sana? Aku hanya sesekali muncul agar orang lain tahu bahwa rumah lelang itu bukan tempat yang bisa diganggu-gugat. Siapa sangka perjalananku ke kota Long White justru akan membawa bantuan besar bagi rumah lelang itu. Pada titik ini, Taois Fu Feng tertawa terbahak-bahak, dulu, aku memang tak berdaya, tapi siapa sangka, kalah taruhan itu justru membuatku merasa begitu santai hari ini. Seandainya teman-temanku tahu, aku tak tahu betapa menyesalnya mereka. Ini keberuntungan senior, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak menyangka akan ada perubahan seperti ini selama ini. Rumah lelang terbesar di kota Long White sebenarnya didirikan oleh Taois Fu Feng dan beberapa Taois dan dikelola secara pribadi oleh Taois Fu Feng. Tak heran jika 4 klan utama harus berperilaku baik di balai lelang. Tak seorang pun berani melanggar aturan karena balai lelang tersebut memiliki latar belakang yang kuat. Namun, gerbang api penyucian jelas tidak mengetahui situasi dan tidak berpikir akan ada ancaman di sini. Akibatnya, Fu Feng Daois memanfaatkan kesempatan itu dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Yang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional,
Tetapi pada saat yang sama, dia juga agak bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, senior dan Ling Xiu, ini. Ketika Ling Xiu ditanya tentang hal ini, dia dengan malu-malu berkata, aku sudah mengangkat Penatua Fu Feng sebagai guruku. Mata Yang Chen melebar, dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Xiu telah menjadikan Fu Feng Daois sebagai gurunya. Fu Feng Daois tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, 8/10 hidupku telah berlalu dan aku sudah lama ingin mewariskan jubah dan mangkuk sedekahku kepada seorang murid, tetapi sayangnya, kau tidak mau menjadi muridku. Namun, perkenalanmu dengan keluarga Ling dari kota Long White telah memungkinkanku menemukan kandidat yang cocok. Awalnya aku berencana untuk melindungi keluarga Ling dan mengamankan posisi mereka di antara 4 klan utama, tetapi siapa yang tahu aku akan bertemu Ling Xiu, seorang gadis muda dengan bakat tingkat Golden Venerable. Sungguh sayang bagi Sekte Suandauku untuk tidak menerimanya, dan bakat seperti ini terlalu langka untuk dilewatkan. Jadi aku tidak ragu untuk melindunginya. Senior, ketajaman matamu sungguh patut dipuji. Bakat Ling Xiu sungguh langka, dan diterima olehmu sudah dianggap keberuntungan baginya, sungguh pasangan yang sempurna untuk kalian berdua. Yang Chen tersenyum. Namun, aku penasaran dengan fakta bahwa senior mengatakan bahwa kau hanya punya 8/10 dari sisa hidupmu. Bukankah seharusnya umurmu sama dengan surga? Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai alam dewa sejati, mereka dianggap abadi. Tetapi Taois Fu Feng berkata bahwa ia hanya mempunyai 8/10 dari hidupnya yang tersisa, bagaimana ini mungkin? Hidup abadi. Itu cuma candaan. Tidak ada yang namanya hidup abadi. Apa yang disebut hidup abadi di alam dewa sejati hanya didasarkan pada menghindari 3 malapetaka dan 6 kesengsaraan, jelas Taois Fu Feng. Senior berarti, Yang Chen bingung. Sepertinya kau tidak tahu tentang ini. Ketika kau mencapai alam dewa sejati, jika kau tidak berkembang dalam kultivasimu untuk waktu yang lama, 3 malapetaka dan 6 kesengsaraan akan datang. Malapetaka tidak terlihat, sedangkan kesengsaraan terlihat. Karena itu, setelah memasuki alam dewa sejati, kau harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kultivasimu agar tidak terbunuh oleh bencana. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dia juga tidak menyangka alam dewa sejati punya cerita seperti itu. Tidak heran Penatua Ming begitu putus asa untuk menemukan pil bintang Z dan menerobos, dia tidak hanya mengincar terobosan sederhana tetapi juga untuk menghindari 3 malapetaka dan 6 kesengsaraan. Apakah 3 malapetaka dan 6 kesengsaraan benar-benar begitu mengerikan sehingga bahkan para ahli kuat di tingkat kesempurnaan agung di alam dewa sejati akan takut padanya? Bagaimana jika kamu mencapai tahap pencerahan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Taois Fu Feng menjawab dengan sungguh-sungguh, yang disebut kehidupan abadi dan kemakmuran alam dewa sejati sebenarnya hanyalah godaan dan pengekangan yang diberikan oleh Dao Surgawi. Ketika kau mencapai tahap pencerahan, kau dapat menikmati puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, tetapi dalam ratusan ribu tahun ini, kau harus berjuang untuk menemukan akhir Dao. Jika kau berhasil menemukan akhir Dao, kau akan mampu menerobos dan mencapai alam pemimpin sekte. Jika kau gagal, kau akhirnya akan tersesat dalam Dao, dan sepertiku, lenyap. Jantung Yang Chen berdebar kencang saat dia merasakan jejak kesedihan dalam kata-kata Fu Feng Daois. Dalam perkataan orang lain, ada sedikit rasa putus asa, semacam rasa putus asa yang tersenyum. Tampaknya Taois Fu Feng tidak lagi memiliki keyakinan dalam menemukan akhir dari Dao, dan yang ingin dilakukannya hanyalah mengurus urusan yang tersisa. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah Taois Fu Feng tidak menjadi gila? Apakah dia tidak mencari? Akan tetapi, jika bahkan orang hebat seperti Fu Feng Daois gagal dan berakhir dalam situasi seperti itu, apakah jalan mencari Dao begitu kejam? Fu Feng Daois tertawa terbahak-bahak, baiklah, jangan bahas hal-hal sentimental ini. Nak, kau sudah memberiku banyak keuntungan kali ini, dan aku tidak pernah memanfaatkan siapapun tanpa membalas budi. Kalau kau punya permintaan, sampaikan saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Peralihan topik ini membuat Yang Chen merenung. Setelah berpikir lama, ia berkata, senior, lupakan saja hadiah ini. Anggap saja ini sebagai tanda hormat dari juniormu. Wah, apa kau meremehkanku? Aku sudah memanfaatkanmu dan berkata akan memberimu hadiah, jadi bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Kau harus menerimanya meskipun kau tidak menginginkannya. Fu Feng Daois mengangkat alisnya. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan berkata, kalau begitu, mari kita kesampingkan dulu hadiahnya. Saya mungkin akan meminta bantuan senior untuk sesuatu di masa mendatang. Oh, apa rencanamu, nak? Fu Feng Daois mengelus dagunya. Meskipun dia belum lama mengenal Yang Chen, Taois Fu Feng tahu bahwa Yang Chen pandai dalam perhitungan. Yang Chen tersenyum tetapi tidak menjawab, hanya berkata, tenang saja, senior. Hal yang saya minta Anda lakukan tidak akan membuat Anda tidak nyaman, juga tidak akan melebihi kemampuan Anda. Jika Anda merasa sulit atau tidak pantas, Anda dapat menolak saya kapan saja. Kau benar-benar mengejutkanku, nak. Karena kau sudah bicara begitu banyak, bagaimana mungkin aku menolakmu?
Baiklah, katakan saja apa yang kau inginkan saat waktunya tiba. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Fu Feng Daois menepuk dadanya, meyakinkan Yang Chen. Terima kasih sebelumnya, senior, kata Yang Chen sopan. Fu Feng Daois mengelus jenggotnya dan terkekeh, Ling Xiu, kamu sudah bertanya kepadaku beberapa kali selama perjalanan kita apakah kamu akan bertemu Yang Chen lagi. Nah, sekarang aku dapat memberitahumu secara langsung, kamu dapat menemukan anak ini kapan saja kamu mau di dalam sekte Suandao. Itu sangat mudah. Tapi, Tuan, aku tidak bisa begitu saja mengganggu Tuan muda Yang. Ling Xiu tersipu malu. Haha, gadis kecil, muridku akan menemuinya. Beranikah dia menolak? Kalau dia berani menolak atau merasa kau mengganggunya, bilang saja padaku, dan aku akan memberinya pelajaran. Fu Feng Daois mendengus, yang membuat Ling Xiu semakin malu. Taois Fu Feng tertawa terbahak-bahak, jelas-jelas memiliki rasa sayang yang besar terhadap murid barunya Ling Xiu. Ling Xiu memberanikan diri dan berkata, Guru, saya ingin berbicara dengan Tuan Muda Yang secara pribadi. Sebelum saya menjadi murid Anda, beliau telah banyak membantu saya. Aku tahu kau punya perasaan pada anak ini. Ayo, kalian berdua ngobrol. Fu Feng Daois memiliki kepribadian yang terus terang dan melambaikan tangan kepada mereka. Yang Chen tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata dengan sopan, Nona Ling, silakan. Tuan Muda Yang, silakan. Ling Xiu dan Yang Chen berjalan keluar bersama, menciptakan suasana yang tenang dengan sedikit ambiguitas di tempat bulan koin bunga. Yang Chen bertanya, Nona Ling, ada apa denganmu sehingga kamu ingin aku sendirian? Ling Xiu, yang agak khawatir kehilangan muka, tampak sangat memikat di bawah sinar bulan. Pipinya yang merona tampak seperti bunga yang akan mekar. Bahkan Yang Chen pun tak kuasa menahan napas, seolah-olah ia sedang melihat sosok abadi turun dari cahaya bulan. Seolah mengumpulkan keberanian, Ling Xiu berkata, Tuan Muda Yang, saya berterima kasih atas perhatian Anda. Kita pernah berjanji bahwa selama Tuan Muda Yang dapat membantu keluarga Ling saya keluar dari bahaya dan mengamankan posisi kita di antara 4 klan utama, saya, Ling Xiu, akan selalu siap sedia untuk Anda seumur hidup. Meskipun ada beberapa lika-liku, Tuan Muda Yang telah memenuhi janji ini dengan meminta bantuan Tuan. Kesepakatan kita masih berlaku. Jika Tuan Muda Yang membutuhkan sesuatu di masa depan, Ling Xiu tidak akan pernah melupakan janji kita dan akan membalas budi Anda dengan sepenuh hati. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan canggung. Ling Xiu, gadis ini benar-benar keras kepala. Kalau dia tidak menyebutkannya, kenapa dia menyinggungnya? Siapa sangka dia masih mengingatnya? Karena merasa geli sekaligus frustrasi, dia merasa perlu menjelaskan situasi tersebut kepada Ling Xiu. Kalau tidak, jika masalah ini membebani pikirannya, niscaya akan berdampak pada iblis hatinya di kemudian hari. Nona Ling, perjanjian kita sejak awal hanyalah lelucon dan tidak boleh dianggap serius. Jika akhirnya merusak reputasi Anda, maka saya, Yang Chen, yang harus disalahkan. Bahkan, saya sudah berjanji kepada gadis lain yang jauh di sana, yang telah menunggu saya selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Mengenai hal ini, yang bisa saya tawarkan hanyalah ketulusan hati saya, dan saya harap Nona Ling mengerti. Yang Chen membungkukkan tangannya memberi hormat. Mendengar kata-kata ini, Ling Xiu gemetar seolah tersambar petir, tidak dapat menerima situasi tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya ia berkata, Tuan Muda Yang, saya mengerti. Saya bahkan tak bisa membayangkan betapa beruntung dan luar biasanya wanita itu. Tapi, Tuan Muda, meskipun Anda mungkin menganggap kata-kata Anda sendiri sebagai lelucon, saya, Ling Xiu, tidak. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, pintu hati Ling Xiu akan selalu terbuka untuk Anda. Mendengar ini, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas, merasakan ketulusan Ling Xiu. Mengapa peruntungannya dengan wanita tampaknya semakin membaik? Sepertinya saat ia tiba di Feng Yangzhu, nasibnya terjalin dengan wanita demi wanita, membuatnya agak tidak mampu mengatasinya. Dengan keadaan seperti ini, menolaknya lebih jauh akan terasa tidak peka. Ia hanya bisa berkata, saya mengerti. Kalau begitu, Nona Ling, saya pamit dulu. Baik, Tuan Muda Yang, hati-hati, kata Ling Xiu. Yang Chen perlahan melayang pergi. Melihat Yang Chen pergi seperti ini, tubuh Ling Xiu menjadi lemas, dan dia kembali ke kamarnya dalam keadaan linglung. Sementara itu, Yang Chen kembali. Sekembalinya, ia mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk berkultivasi dan menyelesaikan tugas. Percakapannya dengan Ling Xiu juga mengingatkannya pada Zhang Suelian. Untuk menemukannya di dunia seluas 12 negara, satu-satunya pilihannya adalah menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat daripada dirinya sekarang. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki cukup koneksi dan jaringan untuk mencari Zhang Suelian. Jadi untuk saat ini, Yang Chen memfokuskan usahanya pada kultivasi dan menyelesaikan tugas. Selain menerima tugas, ia mengabdikan waktunya untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi, ia mengambil lebih banyak tugas. Hari demi hari, bulan demi bulan, setahun penuh berlalu dalam sekejap mata. Sepanjang tahun ini, Yang Chen telah menjadi terkenal di Sekte Suandao.
Tak hanya murid biasa yang mengenalnya, bahkan para tetua tahap dewa sejati, bahkan para penguasa tertinggi, pun mengenalnya dengan baik. Itu karena belum pernah ada seorang pun yang melihat maniak tugas sehebat itu sebelumnya. Bukan karena Yang Chen mengerjakan tugas dengan frekuensi tinggi, tetapi efisiensi ekstrim yang ia lakukan dalam menyelesaikan tugas tersebut benar-benar mengecewakan. Sejak dia masuk, Yang Chen telah menerima total 8 tugas, yang semuanya setidaknya tingkat ke-8, dan dia menyelesaikan semuanya dengan sempurna pada akhirnya. Hasilnya, Yang Chen kini telah mengumpulkan sebanyak 7.000 poin. Bahkan di antara para tetua panggung dewa sejati, tidak seorang pun yang memiliki poin sebanyak dia. Ini juga alasan mengapa Yang Chen menjadi begitu terkenal. Di antara semua murid, poin Yang Chen menempati peringkat pertama, bahkan lebih tinggi daripada poin Bai Wuheng, murid pewaris sejati. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan reputasinya di dunia luar. Pada saat ini, setelah menyelesaikan tugas sebelumnya, ia kembali memasuki fase kultivasi. Sekarang, dia telah mencapai puncak tahap bersatu, hanya selangkah lagi dari tahap demigod. Namun, Yang Chen tahu bahwa mencapai tahap demigod bukanlah tugas mudah. Jadi dia tidak terburu-buru. Saat itu, matanya terbuka, dan ia bergumam, setelah setahun, tingkat kultivasi saya meningkat pesat, dan saya telah mempraktikkan hampir semua metode kultivasi utama. Saatnya untuk mengambil tugas murid warisan sejati. Poinnya telah lama cukup baginya untuk mengambil tugas murid warisan sejati, tetapi dia belum bertindak hanya karena dia belum sepenuhnya percaya diri. Sekarang, setelah semuanya siap, waktunya berangkat. Yang Chen mengumpulkan semua yang dibutuhkannya, memberi instruksi singkat kepada Gulius Hui, dan menuju ke Skyridge Hall. Pada saat dia tiba di Skyridge Hall, dia sudah cukup mengenal tempat itu, dan banyak orang yang mengenalnya secara sukarela minggir. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Aku penasaran tugas apa yang akan dia ambil kali ini. Apa lagi yang bisa dilakukannya? Semakin tinggi levelnya, semakin banyak tugas yang harus dia lakukan. Orang ini adalah mimpi buruk dari semua tugas. Penatua Feng, yang menyadari kedatangan Yang Chen sejak awal, menyambutnya dengan senyuman. Menyadari potensi Yang Chen, ia segera bertanya, teman muda Yang Chen, tugas apa yang akan kau ambil kali ini? Penatua Feng, bawa aku melihat tugas murid warisan sejati, kata Yang Chen langsung. Apa? Pupil mata Penatua Feng mengecil, teman muda Yang Chen, apakah kamu sudah memutuskan untuk melakukan tugas murid warisan sejati? Ya, benar, murid warisan sejati, aku datang, kata Yang Chen perlahan. Baiklah, Tuan Muda Yang, silakan ikuti saya. Tetua Feng tidak membuang-buang kata lagi, mengetahui bahwa Yang Chen memiliki kekuatan untuk memenuhi tugas-tugas seperti itu. Dia menuntun Yang Chen melalui belokan kiri dan kanan, akhirnya tiba di aula bagian dalam aula Skyridge. Yang Chen tahu bahwa ada aula dalam di aula Skyridge, yang diperuntukkan bagi para perkasa dari alam dewa sejati untuk menerima tugas. Murid biasa tidak diizinkan masuk. Namun, tugas warisan sejati merupakan pengecualian. Penatua Feng, bukankah Anda yang bertugas memberikan tugas kepada murid biasa? Kenapa Anda datang ke aula dalam? Saat itu, seorang pria yang tampaknya selevel dengan Penatua Feng mencibir dingin. Hubungan Penatua Feng dengan pria itu tampak jauh dari kata bersahabat, jadi dia menjawab dengan dingin, saya di sini bersama Yang Chen untuk mengambil bagian dalam penilaian murid warisan sejati dan menerima tugas murid warisan sejati. Apa, ada orang lain yang mau mengambil tugas murid warisan sejati? Sudah, lama sekali sejak terakhir kali. Pupil mata pria itu mengecil. Sikapnya mau tidak mau menjadi lebih lembut. Bukannya dia ingin bersikap lembut, tetapi status seorang murid pewaris sejati di Sekte Suandao setara dengan seorang tetua. Ini pula sebabnya mengapa murid pewaris sejati harus pergi ke aula dalam untuk menerima tugas. Dan tugas untuk menjadi murid pewaris sejati juga harus diambil dari aula dalam. Meskipun sikapnya telah melunak, bukan berarti ia tidak memiliki niat jahat. Melihat wajah Yang Chen, ia mencibir, Penatua Feng, kau seharusnya tahu apa persyaratan pertama untuk menilai seorang murid pewaris sejati, kan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Fu Xuanming akan mengatur ujian kemampuan kultivasi tubuh, kata Penatua Feng perlahan. Fu Xuanming, Yang Chen agak terkejut. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu bahwa tugas menjadi murid pewaris sejati harus ditangani oleh Fu Xuanming. Dia dan Fu Xuanming memiliki beberapa koneksi. Sekarang, saat Tetua Feng memimpin Yang Chen untuk menemui Fu Xuanming, hal itu menarik perhatian banyak ahli tingkat tetua. Lagi pula, jumlah tetua yang biasanya datang untuk menerima tugas tidak banyak, jadi gangguan sekecil apapun akan menarik perhatian semua orang. Dan penerimaan tugas murid warisan sejati selalu menjadi masalah yang meledak-ledak, karena seorang murid pewaris sejati mewakili seseorang yang akan dipelihara dengan sepenuh hati oleh Sekte Suandao. Keberadaan seperti itu memiliki peluang untuk menjadi ahli alam pencerahan di masa depan. Sekalipun mereka tidak dapat mencapai alam pencerahan, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati. Jadi, di sepanjang jalan, Yang Chen dan Tetua Feng tiba di lokasi Fu Xuanming.
Fu Xuanming sedang duduk bersila bermeditasi dan secara alami merasakan kedatangan Yang Chen dan Tetua Feng. Jiwanya menyebar, dan sepertinya ia menyadari beberapa gerakan. Ia berkata, kalian di sini untuk menerima tugas pewaris sejati, kan? Ya, kakak senior Fu, Yang Chen ingin mengambil tugas murid pewaris sejati. Tolong bantu dia dengan prosedurnya, kata Penatua Feng sambil tersenyum ramah. Fu Xuanming memandang Yang Chen dan mengangguk puas, Yang Chen, kamu memang luar biasa. Kamu mencapai tahap puncak bersatu tak lama setelah memasuki sekte. Lumayan, aku sudah menduga kamu akan datang untuk menerima tugas murid warisan sejati, dan sekarang kamu di sini. Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah kamu menerima tugas murid warisan sejati, jika kamu gagal, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menerimanya lagi. Pastikan kamu siap. Saya sudah siap secara mental, kata Yang Chen perlahan. Bagus. Kamu seharusnya tahu langkah-langkahnya. Pertama, mari kita uji tingkat kultivasi tubuhmu. Apakah kamu melihat prasasti ini? Prasasti ini beresonansi dengan teknik tubuh harimau mengaum dan terbuat dari bahan khusus. Menguji teknik tubuh harimau mengaum tidak akan menghasilkan kesalahan apapun. Cukup lakukan teknik tubuh harimau mengaum di depan prasasti ini. Prasasti akan secara otomatis menunjukkan tingkat kultivasi teknik tubuh harimau mengaum yang telah kamu capai. Hanya ketika prasasti ini penuh di lantai 7, kamu baru bisa memenuhi syarat untuk menerima tugas sebagai murid pewaris sejati, kata Fu Xuanming. Tanpa ragu lagi, Yang Chen menutup matanya dan melakukan teknik tubuh harimau mengaum. Begitu dia melakukan teknik tubuh harimau mengaum, ki-nya langsung berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Banyak orang terkejut, melihat penampilan Yang Chen yang percaya diri, dan berseru kaget, mungkinkah anak ini benar-benar telah mengolah teknik tubuh harimau mengaum ke lantai 7? Tidak mungkin secepat itu, kan? Mereka tahu bahwa beberapa tetua alam dewa sejati mereka mungkin belum sepenuhnya mengolah teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat ke-7. Inilah pula alasan mengapa banyak orang berpikir bahwa tugas murid pewaris sejati mustahil untuk diselesaikan. Rintangan pertama ini saja sudah menakutkan. Namun, Yang Chen tidak merasakan tekanan apapun. Saat ia menggunakan teknik tubuh harimau mengaum, energi uniknya langsung melonjak ke segala arah. Seketika, ki menarik cukup gravitasi dari prasasti itu, dan kata-kata pun muncul pada prasasti itu. 8. Satu kata, 8, membuat semua orang tercengang. Ini menunjukkan bahwa teknik tubuh harimau mengaum milik Yang Chen telah mencapai tingkat ke-8. Bagaimana ini mungkin? Dia masih sangat muda, tapi dia sudah menguasai teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat 8. Sungguh luar biasa. Saya baru saja mencapai lantai 7 sekarang. Semua tetua yang menyaksikan terkejut. Bahkan tetua Feng, yang akrab dengan Yang Chen, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun ia mengenal Yang Chen dengan baik, ia selalu berpikir bahwa Yang Chen baru saja mencapai lantai 7 dengan teknik tubuh harimau mengaumnya. Siapa sangka ia akan mencapai lantai 8 dalam sekejap. Setiap generasi memang lebih berbakat daripada generasi sebelumnya. Fu Xuanming, Yang Chen ini telah melampauimu. Fu Xuanming mengelus dagunya, Yang Chen, anak kecil, kau sungguh luar biasa hingga membuat orang iri. Karena kau telah menguasai teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat 8, kau berhak menerima tugas murid pewaris sejati. Saat ini, menjadi murid pewaris sejati umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Aku akan menjelaskan ketiga kategori ini secara singkat kepadamu. Yang Chen mendengarkan dengan penuh perhatian. Fu Xuanming berkata, kategori pertama adalah membunuh murid gerbang api penyucian. Untuk menjadi murid pewaris sejati, seseorang harus membunuh 100 murid inti gerbang api penyucian, 5 murid inti, atau tetua. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana dengan 2 lainnya? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tugas ini memang gila. 100 murid gerbang api penyucian dan 5 murid inti. Kalau yang melakukannya orang lain, mereka pasti sudah putus asa sekarang. Fu Xuanming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kategori kedua adalah pergi ke wilayah perbatasan dan melawan suku-suku asing. Kalian harus membunuh 100 orang ras asing. Terlepas dari kekuatan mereka, selama mereka ras asing, kumpulkan mayat mereka. Jika kalian punya 100, kalian bisa kembali dan menyelesaikan tugas. Bagaimana dengan kategori ketiga? Tanya Yang Chen. Kategori ketiga adalah mengalahkan murid pewaris sejati dari kekuatan-kekuatan besar di 11 provinsi lainnya dan membuktikan diri. Namun, syarat ini cukup berat. Pertama, peluangnya terbatas dan sulit ditemukan. Kedua, yang lain mungkin tidak setuju. Ketiga, sulit mengalahkan mereka. Jadi, saya tidak menyarankan mengambil tugas kategori ketiga, kata Fu Xuanming. Yang Chen mengangguk. Kategori ketiga memang tidak cocok untuknya. Jika dia menerimanya, kemana dia akan pergi untuk menemukan murid pewaris sejati dari kekuatan besar di 11 provinsi lainnya? Sekalipun dia menemukan mereka, berbagai murid di 11 provinsi tidaklah mudah untuk dihadapi. Dibandingkan dengan mereka, 2 kategori pertama relatif lebih berdarah, tetapi bagaimanapun juga, mereka lebih realistis daripada kategori ketiga. Tentu saja, terserah kamu mau pilih yang mana, kata Fu Xuanming.
Yang Chen mulai ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia mendapat ide. Saya memilih kategori kedua, kata Yang Chen. Mata Fu Xuanming berbinar, dan dia berpikir dalam hati bahwa Yang Chen bijaksana. Kategori kedua, membunuh suku-suku asing, tampak lebih berbahaya daripada kategori pertama, yaitu membunuh murid-murid gerbang api penyucian. Namun, kenyataannya berbeda. Karena para murid gerbang api penyucian disembunyikan dan identitas mereka tidak dipublikasikan, tidak akan mudah mengumpulkan 100 orang. Orang-orang ras asing berbeda. Wilayah perbatasan mereka seperti medan perang kecil, di mana memburu dan membunuh orang-orang ras asing relatif lebih mudah. Sepanjang sejarah, terlalu banyak orang yang gagal memahami hal ini dan sangat menderita. Jika mereka benar-benar menerima tugas gerbang api penyucian, bahayanya mungkin lebih rendah daripada pergi ke medan perang alien, tetapi akan membutuhkan lebih banyak waktu, dan perubahan bisa saja terjadi selama waktu tersebut. Jika mereka menunda terlalu lama, bahayanya secara keseluruhan tidak akan jauh berbeda. Meski berpikir demikian, Fu Xuanming tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, ia mengancam, Yang Chen, pikirkan baik-baik. Apapun dari 3 tugas yang kau pilih, ini masalah hidup dan mati. Kau masih bisa mundur sekarang. Yang Chen tentu saja mengerti. Entah itu tugas gerbang api penyucian atau pergi ke medan perang alien, keduanya bisa berakhir dengan kematiannya. Namun, demi menjadi murid pewaris sejati, dia bersedia mengambil risiko dan berkata, junior telah mempersiapkan diri. Bagus, bagus, kalau begitu, aku akan melaporkan tugas ini kepada pemimpin sekte. Kau bisa berangkat besok. Di medan perang, akan ada banyak faktor. Wilayah perbatasan bukan hanya sekte Suandao kita. Yang Chen tertegun, mungkinkah ada kekuatan lain? Tentu saja, sekte Suandao kita memang kuat, tetapi ada banyak orang dari ras asing, kita sendiri tidak cukup untuk menekan mereka. Karena itu, ada banyak kekuatan di kekaisaran wilayah perbatasan ini. Beberapa kekuatan lain dari 11 provinsi ditempatkan di sini, dan ada juga banyak orang dari sekte Tai. Jadi, ketika kalian sampai di sana, kalian harus berhati-hati dan tidak membuat masalah. Jika tidak, bahkan sekte Suandao kita tidak akan menyelamatkan kalian. Yang Chen kemudian mengerti. Ternyata ada kekuatan lain yang ditempatkan di kekaisaran daerah perbatasan, dan tampaknya sekte Tai adalah kekuatan utama dan sekte Suandao hanyalah salah satunya. Yang Chen secara alami tahu aturannya dan berkata, junior akan mengingat ini. Bagus, asalkan kamu mengerti, Fu Xuanming kemudian memberitahu Yang Chen banyak hal tentang kekaisaran wilayah perbatasan. Yang Chen tidak kenal lelah dan hanya pergi setelah mempelajari semua yang perlu diketahuinya. Setelah pergi, dia tidak kembali ke kediamannya tetapi pergi menemui Taois Fu Feng. Tak seorang pun tahu apa yang dibicarakan Yang Chen dengan Taois Fu Feng, tetapi pada hari kedua, Yang Chen telah berkemas dan berangkat meninggalkan sekte Suandao. Tepat ketika Yang Chen meninggalkan sekte Suandao, Taois jejak mimpi yang mengincar sekte Suandao bagaikan langit, menerima berita tersebut. Pada saat ini, Daois jejak mimpi memiliki ekspresi dingin dan tertawa kejam, Yang Chen ini akhirnya pergi untuk melakukan tugas murid pewaris sejati, ya. Saya pikir dia tidak akan pernah meninggalkan sekte Suandao. Sejak dia pergi, kesempatan telah tiba. Tuan, haruskah kita meninggalkan gerbang gunung sekarang untuk membunuh anak ini? Beberapa bawahan Taois jejak mimpi menyarankan. Bodoh. Kalau kau keluar dari gerbang gunung sekarang, bukankah kau terang-terangan memberitahu orang lain bahwa aku, Taois jejak mimpi, yang membunuh anak ini? Kata Taois jejak mimpi dingin. Ini, beberapa orang tidak berani menolak. Taois jejak mimpi berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku benar-benar membunuh anak ini dan memperlihatkan diriku, pemimpin sekte pasti akan menghukumku. Kerugian ini akan lebih besar daripada keuntungannya. Namun, tidak akan mudah bagi anak ini untuk mendapatkan kedamaian. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Beberapa bawahan bertanya dengan heran. Kita tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti terakhir kali. Karena Zhang Min gagal menjalankan tugas terakhir kali, pemimpin sekte jadi curiga padaku. Kalau aku menggunakan cara yang sama lagi, pemimpin sekte mungkin akan menyelidikiku. Kali ini, kalian tidak perlu bertindak. Cari cara untuk menyampaikan maksudku kepada orang-orang yang kutanam di kekaisaran daerah perbatasan. Biarkan mereka mencari cara untuk menyingkirkan anak ini secara diam-diam. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, mereka baru di tahap awal dewa sejati. Seharusnya tidak sulit untuk menyingkirkan anak ini asalkan mereka menemukan kesempatan yang tepat. Sambil berkata demikian, Taois jejak mimpi menggosok alisnya, setelah semuanya selesai, dan Yang Chen menghadapi masalah, sekte pasti akan menyelidikinya. Pada saat itu, mereka harus menemukan cara untuk menyalahkan suku-suku asing, membuat anak ini mati sia-sia. Jika semuanya ditangani dengan benar dan tidak ada jejaknya kembali padaku, aku akan menghadiahi mereka dengan sangat baik. Baik, Tuan, kami pasti akan menyampaikan pesan Anda, beberapa bawahan berkata satu demi satu. Daois jejak mimpi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi cepat. Setelah mereka pergi, Taois jejak mimpi menjilat bibirnya dengan kejam, Yang Chen,
Aku meremehkanmu terakhir kali, tapi kali ini, aku punya ahli dari alam dewa sejati yang mengejarmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kematian adalah satu-satunya jalan bagi mereka yang menentangku. Kali ini, Yang Chen berangkat dengan persiapan matang, membawa peta menuju ke kekaisaran wilayah perbatasan. Ia tidak akan kehilangan arah, dan menurut perhitungannya, akan butuh waktu setengah bulan untuk mencapai kekaisaran wilayah perbatasan. Kenyataannya, waktu tempuhnya tidak jauh berbeda dari perkiraannya. Setengah bulan kemudian, Yang Chen melangkah ke langit baru ini. Apakah ini kekaisaran wilayah perbatasan? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Harus diakui, saat tiba di sana, ada perasaan mencekam yang memancar dari tempat itu, dingin menusuk tulang. Terlebih lagi, yang terpenting adalah langit di sini kelabu. Yang Chen yakin saat itu bukan malam, sebenarnya, matahari sedang menggantung tinggi di langit. Namun, di langit yang luas ini, matahari merah itu seperti hiasan belaka. Suasana yang menindas itu tampaknya disebabkan oleh banyaknya jiwa-jiwa yang menyimpan dendam. Apakah ini disebabkan oleh jiwa-jiwa yang penuh dendam dari para kultivator kuat yang tidak beristirahat setelah kematian mereka? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, belum sepenuhnya memasuki medan perang tetapi merasakan kehancuran kekaisaran wilayah perbatasan. Siapa di sana? Kekaisaran wilayah perbatasan tidak boleh didekati oleh orang-orang yang malas. Aku hitung sampai 10, dan kalau kau tidak pergi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebuah suara datang entah dari mana, membuat Yang Chen menyipitkan matanya. Yang Chen berkata, saya murid inti Sekte Suandao, datang untuk mengikuti penilaian murid pewaris sejati. Saya harap Anda mengizinkan saya masuk. Oh, apakah teman muda ini bermarga Yang dan bernama Chen? Suara pria itu terdengar lagi. Yang Chen penasaran namun tetap menjawab dengan jujur, ya, itu aku. Ah, benar juga, kau adalah teman muda yang dikirim oleh sekte. Silakan ikut denganku. Kita semua berada di pihak yang sama. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan memperlihatkan penampilannya. Pria itu mengenakan baju besi, memegang tombak panjang, dengan auranya mencapai tahap awal alam dewa sejati. Melihat ini, Yang Chen tentu saja tidak berani ceroboh dan bertanya, siapa nama senior itu? Nama saya Yulong. Soal senior, tidak perlu. Saya telah terjebak di alam dewa sejati selama lebih dari 500 tahun dan telah putus asa untuk maju lebih jauh. Saya tinggal di kekaisaran wilayah perbatasan untuk mengumpulkan poin kontribusi dan tidak pernah kembali. Orang seperti saya tidak pantas dipanggil senior oleh kalian, anak-anak muda berbakat. Yulong melambaikan tangannya sambil tertawa. Yang Chen tidak menganggapnya aneh. Ada banyak orang di Sekte Suandao yang tahu bahwa mereka tidak dapat maju lagi dan melihat bahwa sekte tersebut tidak memberi mereka dukungan, jadi mereka berpikir untuk pergi ke medan perang perbatasan untuk mencoba. Jika mereka berhasil, mereka mungkin naik ke puncak. Jika mereka gagal, itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Akan tetapi, melihat Yulong, dia tampaknya tidak berhasil, atau paling tidak, dia telah kehilangan ketajaman itu. Namun, Yang Chen selalu menjadi orang yang mengerti aturan, jadi meskipun orang lain mengatakan ini, dia tetap tersenyum tipis dan berkata, Senior Yu terlalu rendah hati. Bagaimana Anda tahu saya akan datang? Haha, aku tidak sedang merendah. Soal kabar kedatanganmu, sekte sudah menerima pemberitahuan sebelumnya. Setiap kali ada yang datang ke perbatasan untuk suatu tugas, sekte akan mendapat peringatan, kata Yulong. Baru pada saat itulah Yang Chen mengerti. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Teman muda Yang Chen, ikut aku. Masih banyak prosedur yang harus diselesaikan karena kau sudah di sini, kata Yulong. Yang Chen tentu saja tidak ingin bicara omong kosong dan mengikuti Yulong dari dekat. Sepanjang perjalanan, Yulong menjelaskan beberapa informasi dasar tentang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini terbagi menjadi 6 kekuatan, dengan Sekte Suandao sebagai salah satunya. 5 kekuatan lainnya, Sekte Taiyi, Pulau Bintang Luo, Sekte Fenyang, Gerbang Qingyu, dan Sekte Sangxian, berada di 4 negara bagian terdekat dengan Fengyangzhou. Meskipun Sekte Taiyi lebih jauh, ia adalah pemimpin 12 negara, dan kekuatannya dapat ditemukan di mana-mana. Adapun kekuatan Sekte Suandao di wilayah perbatasan, dipimpin oleh Tetua Qiangong. Tentu saja, Tetua Qiangong jarang mengambil tindakan dalam urusan sehari-hari, Dewa Sejati bertanggung jawab atas hal-hal sepele ini. Namun, ada satu hal yang harus ditangani secara pribadi oleh Penatua Qiangong, pendaftaran. Setiap kultivator yang datang ke medan perang untuk pertama kalinya harus bertemu dengan Tetua Qiangong dan mendaftar kepadanya sebelum dianggap sebagai anggota medan perang. Sekarang, Yulong membawa Yang Chen menemui Tetua Qiangong. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak orang kuat, termasuk Dewa Sejati, Dewa Integrasi, dan Dewa Setengah. Mereka saling menyapa dengan penuh hormat. Selain anggota Sekte Suandao, Yang Chen juga bertemu beberapa orang dari pasukan lain. Yang Chen tidak tahu dari pasukan mana mereka berasal, tetapi ia melihat bahwa orang-orang ini tampak sedikit sombong saat menghadapi anggota Sekte Suandao. Seolah-olah mereka berada satu level lebih tinggi di hadapan anggota Sekte Suandao.
Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya beberapa pertanyaan tidak langsung. Senior Yu, ada pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak. Kau pasti bertanya-tanya kenapa orang-orang dari kekuatan besar meremehkan sekte Suandao kita, kan? Kata Yulong sambil tersenyum pahit. Yang Chen tercengang, bagaimana Senior Yu tahu? Haha, jangan kaget. Hampir semua orang yang datang ke medan perang perbatasan untuk pertama kalinya menanyakan pertanyaan ini. Sebenarnya, pasukan besar ini memang punya modal untuk berbangga di hadapan kita, kata Yulong sambil tersenyum pahit. Kenapa begitu? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sekte Suandao adalah penguasa di sini, jadi tidak buruk untuk tidak dipandang rendah. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain lebih tinggi dari kita? Yulong mengangkat bahu, karena jasa. Kemampuan. Yang Chen bingung. Ya, semua yang ada di medan perang hanyalah sementara. Satu-satunya yang penting adalah jasa. 6 kekuatan utama, dan bahkan 100 medan perang di 12 negara, memiliki sistem jasa yang terpadu. Selama jasamu dalam melawan suku asing cukup tinggi, tak satu pun dari 12 kekuatan besar akan menolak permintaan bantuanmu dalam lingkup jasamu. Ini secara tidak langsung membuktikan pentingnya jasa. Kata Yulong, matanya dipenuhi kerinduan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ada ratusan medan perang di seluruh 12 negara. Bukankah itu berarti medan perang ini hanyalah satu dari ratusan? Hal ini membuat Yang Chen menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa dia perlu menyelidiki masalah ini lebih lanjut di masa mendatang. Karena itulah kekuatan-kekuatan besar bersaing satu sama lain dalam hal pencapaian prestasi. Namun, sayangnya, Sekte Suandao kita telah berada di posisi terbawah dalam hal prestasi selama bertahun-tahun, dan kita telah kehilangan banyak muka di medan perang ini, kata Yulong, kehilangan antusiasmenya. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaan Sekte Suandao, dan siapapun tidak akan senang dengan kurangnya prestasi dalam hal jasa. Yang Chen tertegun, teringat apa yang Fu Xuanming katakan kepadanya tentang pahala di medan perang alien. Ia bertanya tentang hal itu saat itu, tetapi Fu Xuanming tidak menjelaskannya secara detail. Memikirkannya sekarang, sepertinya Fu Xuanming tahu itu adalah situasi yang merugikan dan ia tidak ingin menjelaskannya secara detail. Yang Chen melanjutkan, bukankah Sekte Suandao telah mencoba memperbaiki situasi ini? Bagaimana mungkin kita tidak memikirkannya? Sekte kita bahkan pernah mengirim 4 ahli tahap pencerahan, tetapi itu hanya mengubah peringkat prestasi sementara, menaikkan kita ke posisi ketiga. Tetapi begitu para ahli tahap pencerahan ini pergi, semuanya langsung kembali ke keadaan semula. Kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk mendapatkan prestasi, bukan? Yulong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang Chen mendapat pemahaman lebih dalam tentang situasi tersebut. Tidak heran orang-orang dari kekuatan besar tampak lebih unggul saat menghadapi anggota Sekte Suandao. Kalau prestasimu rendah, kamu tak bisa sombong, dan kalau kamu tak bisa sombong, bagaimana mungkin orang lain tidak tampak superior? Sambil berpikir, Yulong tertawa, teman muda Yang Chen, kita sudah sampai. Yang Chen mendongak dan melihat bahwa mereka telah sampai di suatu tempat bernama Paviliun Pencapai Awan. Banyak ahli dewa sejati menjaga bagian luar Paviliun Pencapai Awan. Melihat barisan ini saja, orang bisa tahu pasti ada orang luar biasa yang tinggal di dalamnya. Yulong, ada pendatang baru lagi. Tanya beberapa orang yang mengenal Yulong. Yulong tersenyum, ya, ini pendatang baru sekte kita, teman muda Yang Chen, yang berencana mengikuti penilaian murid pewaris sejati. Kalian semua harus menjaganya. Ah, si jenius dari dalam sekte, haha, senang bertemu denganmu. Para tetua dewa sejati ini menyapa sambil tersenyum. Yang Chen dapat melihat bahwa, meskipun sekte Suandao dipandang rendah di medan perang, persatuan internal di antara mereka tampak kuat. Setidaknya mereka saling menyapa dengan senyuman. Yang Chen tidak ingin berpura-pura. Ia berkata dengan ramah, saya menyampaikan rasa hormat saya kepada semua senior, dan saya harap kalian akan menjaga saya di masa depan. Tentu saja, tentu saja. Tentu saja. Setelah bertukar basa-basi, Yulong memimpin Yang Chen memasuki Paviliun Pencapai Awan. Baru ketika mereka memasuki Paviliun Pencapai Awan, Yang Chen melihat banyak kultivator di dalamnya. Yang Chen mengamati area itu sejenak, awalnya ingin mencari penatua Qiangong dari Sekte Suandao. Namun, tatapannya teralih ke orang lain. Orang itu tak lain adalah sahabatnya yang telah lama hilang, Hong Yue, Bulan Merah. Namun setelah memperhatikan dengan saksama, dia menyadari bahwa dia tidak salah lihat, wanita ini memang Hong Yue. Melihat Hong Yue, Yang Chen awalnya tak kuasa menahan kegembiraan. Namun, raut wajahnya langsung muram karena saat itu, Hong Yue tampak seperti seorang pelayan, mengikuti dari dekat seorang pria berpakaian sekte lain. Pria ini jelas memiliki status yang luar biasa, dengan lebih dari satu wanita yang mengikutinya. Hong Yue hanyalah salah satunya. Ekspresi Yang Chen semakin memalukan. Meskipun ia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Hong Yue, ia yakin telah memperlakukannya dengan cukup baik. Apakah Hong Yue kini telah berpaling darinya dan jatuh ke pelukan orang lain? Namun tak lama kemudian, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tersadar.
Ia telah menetapkan batasan perbudakan pada Hong Yue, dan ini saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa Hong Yue tidak mengkhianatinya. Sepertinya ia pasti mengalami beberapa kesulitan, yang menyebabkan situasinya saat ini. Karena batasan perbudakan, saat dia melihat Hong Yue, dia juga menatapnya. Melihat Yang Chen, mata Hong Yue berbinar, jelas memperlihatkan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, Yang Chen segera menenangkan diri, mengetahui bahwa Hong Yue sedang mengalami kesulitan dan situasinya cukup merepotkan. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam situasi saat ini. Karena Hong Yue memiliki batasan perbudakan, dia bisa berkomunikasi dengannya kapan saja, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Untuk saat ini, Yang Chen melirik yang lain. Orang-orang yang paling layak mendapat perhatian adalah Tetua Qian Gong dan pria yang diikuti Hong Yue. Penatua Qian Gong memiliki penampilan yang aneh, mengenakan baju besi kayu yang membuatnya tampak seperti boneka. Pada saat itu, Tetua Qian Gong tengah asyik berbincang-bincang dengan gembira dengan pria yang diikuti Hong Yue, dan tampak jelas bahwa dia cukup puas dengannya. Keponakan Zhang Fu, kau benar-benar pandai bicara. Baiklah, karena kau sudah menyebutkannya, Sekte Suandao kita akan bergabung dalam kompetisi 6 sisi sebulan lagi, kata Tetua Qian Gong. Kita tidak boleh membiarkan usaha keponakan kita, Zhang Fu, sia-sia. Mendengar ini, pria bernama Zhang Fu menyeringai dan mengangguk. Kalau begitu, junior akan menunggu Tetua Qian Gong di perkemahan Sekte Sangxian. Ngomong-ngomong, hari sudah mulai malam, dan karena tetua sudah setuju, junior akan pergi. Baiklah, baiklah, sampai jumpa. Tetua Qian Gong tidak berdiri dengan hormat dan melambaikan tangannya, bermaksud untuk segera mengantar Zhang Fu pergi. Zhang Fu berjalan pergi, dengan senyum di wajahnya, memimpin sekelompok besar wanita di belakangnya. Saat dia pergi, dia bahkan tidak menatap Yang Chen dengan benar, seolah-olah dia tidak menganggap Yang Chen sebagai pesaing serius. Para wanita di belakangnya tidak menatap langsung ke arah orang-orang dari Sekte Suandao, seolah-olah tidak ada satupun pria di sini yang layak mendapatkan perhatian mereka. Hanya Hong Yue yang enggan melirik Yang Chen, dan kemudian, mengikuti pandangan Yang Chen, dia pergi bersama Zhang Fu. Dalam waktu singkat itu, Yang Chen sudah banyak berkomunikasi dengan Hong Yue melalui pembatasan perbudakan. Pembatasan perbudakan adalah hal yang sangat istimewa. Berkomunikasi melalui pembatasan ini lebih nyaman daripada berkomunikasi melalui gelombang jiwa. Gelombang jiwa dapat dideteksi oleh yang berkuasa, sehingga sulit untuk melakukan percakapan rahasia. Namun, pembatasan perbudakan berbeda, sehingga sulit bahkan bagi yang berkuasa untuk menyadarinya. Karena waktunya yang singkat, Yang Chen tidak mengetahui segalanya, tetapi dia memahami kesulitan Hong Yue. Awalnya, Hong Yue melarikan diri bersama Penatua Xie Yun dan tiba di medan perang melalui susunan teleportasi. Penatua Xie Yun terluka parah saat itu, dan karena fluktuasi teleportasi yang kuat, dia tidak dapat bertahan ketika dia tiba di medan perang perbatasan dan tewas di tempat. Memikirkan Penatua Xie Yun, yang berasal dari tempat yang sama dengannya dan tewas dalam pertempuran, Yang Chen menghela napas. Lagi pula, di tanah kelahirannya, hanya ada beberapa tokoh berpengaruh, yang hampir semuanya telah tiada. Hanya dia dan Hua Wanru yang tersisa. Dan antara dia dan Hua Wanru, itu ditakdirkan menjadi pertarungan sampai mati. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengepalkan tinjunya. Meskipun Hong Yue berhati-hati di medan perang, ia terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Akhirnya, ia ditangkap oleh Zhang Fu dan orang-orang dari Sekte Sangxian sebagai anggota suku asing. Saat itu, Hong Yue siap bunuh diri di tempat untuk menghindari penghinaan. Namun, Zhang Fu tergila-gila dan terpikat oleh kecantikan Hong Yue, lalu menawannya. Ia pun mencoba segala cara untuk memanfaatkannya. Tetapi Hong Yue cerdik dan menolak menyerah, membuat Zhang Fu tidak punya pilihan. Zhang Fu masih tidak menyerah, membawa Hong Yue kemanapun dia pergi, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ada lebih banyak informasi yang Hong Yue tidak sempat bagikan dengan Yang Chen. Yang Chen cukup terganggu, karena ia kini tidak terbiasa dengan lingkungan ini dan tidak punya cara untuk menyelamatkan Hong Yue. Zhang Fu bukanlah anggota Sekte Suandao, melainkan murid inti Sekte Sangxian. Bahkan Tetua Qian Gong pun harus memperlakukannya dengan sopan, jadi jelaslah bahwa Zhang Fu bukanlah orang biasa. Jika dia bertindak gegabah, dialah yang akan menderita. Jadi setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk tenang dulu dan tidak terburu-buru. Karena Zhang Fu tidak menyerah, Hong Yue kemungkinan besar tidak akan terluka dalam 1 atau 2 hari. Jadi, tidak ada gunanya dia cemas. Saat Yang Chen sedang asyik berpikir, orang-orang di paviliun mulai bertanya, Paman Master Qian Gong, Sekte Sangxian tidak punya niat baik. Sekte Suandao kita sudah bertahun-tahun tidak berpartisipasi dalam kompetisi 6 sisi, dan mereka sengaja mengundang kita kali ini. Bukankah mereka sedang mencoba mempermalukan kita? Tetua Qian Gong menjawab dengan dingin, anak muda ini penuh tipu daya, dan dia jelas tidak punya niat baik. Namun, dia bukan dalangnya, pasti gurunya yang mengatur ini. Mereka ingin Sekte Suandao kita berpartisipasi karena mereka pikir kita mudah ditindas. Jika ini kompetisi 5 sisi,
Sekte Sangxian akan menghadapi Sekte Taiyi terlebih dahulu, yang jelas tidak mereka sukai. Jika kita berpartisipasi dalam kompetisi 6 sisi, akan ada 6 kekuatan, dan lawan mereka adalah kita. Kalau begitu, Paman Master Qian Gong, mengapa kita menyetujuinya? Ya, Tetua Qian Gong. Tetua Qian Gong berkata dengan dingin, Sekte Suandao kita tidak berpartisipasi dalam kompetisi 6 sisi bukanlah sesuatu yang patut kita banggakan. Kita tidak bisa menggunakannya sebagai alasan. Apa kau pikir aku ingin setuju? Jika tidak, reputasi Sekte Suandao kita akan hancur total. Kita boleh kalah, tapi kita tidak boleh menolak untuk bertarung. Sekte Suandao tidak boleh dihina. Lagi pula, bukankah ada orang-orang berbakat di Sekte Suandao kita yang bisa bersaing? Mendengar ini, Yang Chen merasa bingung sejenak. Apa sebenarnya kompetisi 6 sisi ini? Dari kelihatannya, Sekte Suandao tidak hanya biasa-biasa saja di medan perang, tetapi kinerja mereka dalam kompetisi 6 sisi juga tampaknya kurang. Jika tidak, mereka tidak akan sampai pada titik tidak berpartisipasi dalam beberapa kompetisi, mengubah yang 6 sisi menjadi 5 sisi. Kapan kalian semua mulai merasa rendah diri? Kapan kalian kehilangan keberanian? Tanya Penatua Qian Gong dengan tegas. Sekarang, setelah dimarahi oleh Tetua Qian Gong seperti ini, orang-orang di bawah tidak dapat menahan rasa malu sampai batas tertentu. Benar sekali, kapan Sekte Suandao mereka menjadi begitu tidak punya nyali? Kapan mereka merasa lebih rendah dari orang lain? Ketika berhadapan dengan orang dari kekuatan lain, mereka secara sadar merasa bahwa mereka bukanlah lawan tanpa harus bertarung. Tampaknya secara tidak sadar, bukan orang lain yang memandang rendah mereka, melainkan mereka sendirilah yang memandang rendah diri mereka sendiri. Kata-kata Tetua Qian Gong membuat Yang Chen semakin mengaguminya. Dapat dilihat bahwa Sekte Suandao telah mengirimnya ke medan perang sebagai komandan karena suatu alasan. Paman Guru, kami mengerti. Paman Master, Sekte Suandao kita tidak bisa mundur dari kompetisi 6 sisi. Tetua Qian Gong berkata dengan dingin, asalkan kau tahu, cepatlah pergi dan persiapkan masalah ini terlebih dahulu, agar saat kompetisi 6 sisi dimulai, kita tidak membiarkan kekuatan lain menertawakan kita. Kali ini Sekte Suandao kita berpartisipasi dalam kompetisi 6 sisi lagi, dan kita sama sekali tidak boleh mencemarkan nama baik Sekte kita. Orang-orang di bawah sibuk dengan aktivitas. Pada saat ini, Penatua Qian Gong juga menatap Yang Chen dan bertanya, Yulong, ada apa? Dari mana anak ini berasal? Yulong menjawab dengan senyum tipis, melapor kepada Paman Master, ini adalah murid juniorku Yang Chen, yang dikirim ke sini oleh Sekte untuk penilaian murid pewaris sejati. Oh, penilaian murid pewaris sejati, menarik. Penatua Qian Gong berdiri, menatap Yang Chen dalam-dalam, dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak seseorang mengikuti penilaian murid pewaris sejati. Terakhir kali saya masih seorang gadis, saya masih mengingatnya dengan jelas. Sayangnya, dia bernasib buruk. Meskipun memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, dia meninggal lebih awal di medan perang. Sayang sekali, nak, kau di sini juga untuk mengikuti penilaian murid pewaris sejati, bersiaplah. Saya sudah siap secara mental, kata Yang Chen tegas. Asalkan Anda masih di sini, perkenalkan diri Anda secara singkat. Jelaskan sedetail mungkin, dan saya akan mencatatnya di sini. Baru setelah tercatat, Anda akan dianggap sebagai salah satu dari kami di sini, kata Penatua Qian Gong perlahan. Tentu saja, Yang Chen tidak berani mengendur dan memperkenalkan identitasnya secara singkat. Dengan pengingat Yulong, Yang Chen tidak akan asing dengan apa yang harus dikatakan. Dia bercerita tentang saat dia bergabung dengan Sekte Suandao, namanya, kekuatannya, dan kemahirannya dalam metode kultivasi sekte tersebut. Justru karena itulah banyak orang terkejut. Anak ini sebenarnya bergabung dengan Sekte Suandao lebih dari setahun yang lalu. Kamu pasti bercanda, bagaimana mungkin? Dia bergabung dengan Sekte Suandao lebih dari setahun yang lalu dan mengumpulkan 3.000 poin kontribusi yang cukup untuk berpartisipasi dalam penilaian murid warisan sejati. Bagaimana bisa semudah itu? Bahkan gadis terakhir itu luar biasa, tetapi dia masih butuh waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan 3.000 poin kontribusi. Orang-orang ini membicarakannya, dan setelah mendengar perkenalan diri Yang Chen, mereka merasa itu sangat tidak dapat diandalkan. Penatua Qian Gong juga mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak kecil, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu memberikan informasi palsu dan dihukum sesuai aturan? Junior tidak tahu, karena saya tidak membuat laporan palsu apapun, kata Yang Chen. Beraninya kau bilang kau tidak membuat laporan palsu. Tetua Qian Gong melotot. Yulong merasa sedikit malu, lalu cepat-cepat melangkah maju dan berkata, Paman Master, Yang Chen memang tidak berbohong. Pesan dari sekte itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Oh. Penatua Qian Gong terkejut, agak kehilangan arah, jadi benar, aku benar-benar bersalah padamu. Kalau begitu, baiklah, aku minta maaf padamu. Sungguh luar biasa kau berhasil mengumpulkan 3.000 poin kontribusi hanya dalam 1 tahun.
Yang Chen diam-diam menertawakan dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang ini jika mereka tahu bahwa dia tidak hanya mengumpulkan 3.000 poin kontribusi tahun lalu, tetapi bahkan lebih. Tentu saja dia tidak akan sengaja atau tidak sengaja memamerkan hal semacam ini. Penatua Qiangong sekarang menggunakan jarinya untuk membuat catatan sederhana pada potongan bambu. Yang Chen, bergabung dengan sekte ini selama lebih dari setahun, kekuatan, puncak periode integrasi. Mahir dalam metode kultivasi sekte, tubuh Dharma binatang segudang. Tujuan medan perang, penilaian untuk murid warisan sejati. Mengenai posisi, pada titik ini, Penatua Qiangong terdiam sejenak, tampaknya sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, Penatua Qiangong akhirnya berkata, Yang Chen, kau akan bertugas sebagai prajurit patroli. Aku ingin tahu tim mana yang bersedia menerimanya. Mendengar Tetua Qiangong menunjuk Yang Chen sebagai prajurit patroli, banyak orang terkejut. Paman Master Qiangong, Yang Chen ini berada di puncak periode integrasi dalam hal kekuatan tempur. Jika dia sudah lama berada di sekte ini, mungkin tidak masalah. Tapi dia baru saja bergabung. Menugaskannya langsung menjadi prajurit patroli agak tidak pantas, kan? Tanya Yulong heran. Yang lainnya juga saling berpandangan, tidak memahami maksud Tetua Qiangong. Ekspresi Penatua Qiangong berubah dingin, jadi, apakah kalian keberatan dengan keputusanku? Kami tidak berani. Orang-orang di bawah segera menjawab, dan Yulong tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Penatua Qiangong, jadi dia tidak akan berani berselisih dengannya. Yang Chen bagaikan seorang pendeta yang berada dalam kegelapan, tidak mengetahui apakah tugas prajurit patroli merupakan tugas yang baik atau buruk. Namun, karena Penatua Qiangong telah mengaturnya seperti ini, pasti ada alasannya. Ia tidak berpikir Penatua Qiangong akan sengaja mengincarnya tanpa alasan, karena ia tidak punya dendam terhadapnya. Penatua Qiangong berkata perlahan, posisi prajurit patroli dapat diemban oleh mereka yang memiliki kemampuan memadai, terlepas dari usia mereka. Baiklah, siapa yang bersedia menerimanya? Paman Master Qiangong, izinkan anak itu bergabung dengan timku. Seorang pria di tahap awal dewa sejati, yang kekuatannya setara dengan Yulong, berdiri, tim patroli keempatku kebetulan kekurangan tenaga, jadi mari kita panggil murid muda Yang Chen untuk bergabung dengan timku. Aku akan menjaganya dengan baik. Pria ini berbicara dengan senyum yang hangat dan ramah, yang memberikan perasaan hangat kepada orang lain. Penatua Qiangong mengangguk dan berkata, baiklah, Fu Biao, karena kamu sudah bicara, Yang Chen akan berada di bawah kendalimu. Fu Biao berkata dengan lembut, Yulong, aku ada urusan di sini, jadi aku akan merepotkanmu untuk membawa Yang Chen, temanku, ke perkemahanku dan menempatkannya. Terima kasih. Yulong mengangguk dan berkata, kalau begitu, Yang Chen, temanku, ikutlah denganku. Yang Chen tidak keberatan dan pergi bersama Yulong. Setelah Yulong dan Yang Chen pergi bersama, beberapa orang mulai bertanya lagi. Paman Master Qiangong, menempatkan Yang Chen sebagai prajurit patroli memang bertentangan dengan logika, jadi pasti ada alasan di balik keputusanmu, kan? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.